Seorang gadis Rusia menggoda seorang pemuda malas, tetapi dia pura-pura tidak mengerti apa-apa. Jika kamu suka dengan ringkasanku, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi. Di sebuah sekolah menengah tipikal di Jepang, seorang gadis menarik perhatian dimanapun dia pergi. Namanya Alisa Kujo, tapi semua orang memanggilnya Alia. Dengan ayah Rusia, Alia tidak hanya memiliki nilai tertinggi di sekolah, tapi juga jago dalam olahraga. Dia juga bendahara dewan siswa. Semua kualitas ini membuat Alia jadi salah satu gadis paling dicari di antara teman-temannya. Salah satu yang tak bisa menahan pesonanya adalah Ando, siswa tahun kedua. Berlagak keren, dia memperkenalkan diri dan mengajak Alia makan siang, tapi ditolak tanpa ragu. Untuk menyelamatkan muka, dia minta nomor teleponnya, tapi Alia menolak karena tidak tertarik. Setelah memalukan Ando, dia menyebut kalungnya melanggar aturan sekolah. Sesuai perannya di dewan siswa. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana bisa gadis ini menolak cowok paling diinginkan di sekolah dengan mudahnya. Ketika Alia tiba di kelas, dia disambut tatapan tertarik dari cowok yang dia lewati. Duduk di belakang, dia sapa temannya Kuze dengan selamat pagi, tapi Kuze belum bangun. Dia tendang kursinya dan tanya apakah Kuze begadang nonton anime lagi. Kuze mengaku begadang sampai fajar debat dengan teman otaku. Alia memarahinya, menyebut dia bodoh karena mengorbankan tidur demi kartun. Tanpa sadar, Alia ngomong sesuatu dalam bahasa Rusia ke Kuze. Kuze tanya artinya, Alia bilang panggil dia miskin. Saatnya kelas kimia, Kuze minta pinjam materi temannya karena lupa bawa. Alia bantu tunjuk unsur di tabel periodik. Kuze jawab strontium, guru bilang salah. Alia jawab helium, benar, bikin Kuze kaget. Kuze konfrontasi Alia soal leluconnya, Alia pura-pura tunjuk elemen benar. Semakin kesal, Alia omong lagi dalam bahasa Rusia, panggil dia bodoh. Tapi Alia nggak tahu Kuze paham Rusia, dan sebenarnya Alia panggil dia Kuze. Dulu dia main sama cewek Rusia dekat rumah kakeknya, jadi bisa bahasa itu. Lucunya, bahasa yang dipakai teman Rusia, baik itu buat menggoda diam-diam. Tapi Kuze simpan rahasia, takut bikin malu. Suatu saat Kuze ambil ponsel, disalahin pengawas soal larangan ponsel di sekolah, kecuali darurat. Kuze menjawab bahwa itu darurat, karena ada game yang memberikan karakter legendaris secara gratis, tapi hanya untuk mereka yang klaim dalam 10 menit. Alia menyita ponselnya dan melihat bahwa dia mendapatkan Tsukuyomi, Dewi Bulan dalam mitologi Jepang. Anggota dewan bertanya mengapa Tsukuyomi memiliki rambut perak bukan hitam, tapi Kuze tidak peduli dengan warna rambut asalkan Dewi itu tetap cantik. Mendengar ini, Alia merasa cemburu dan mengembalikan ponselnya. Lalu dia bilang dalam bahasa Rusia bahwa dia juga memiliki rambut perak. Malu, Kuze bertanya apa yang dia katakan, dan Alia bilang dia memanggilnya kecanduan. Kuze menjawab bahwa dia harus kecanduan untuk bersaing, karena dia bagian dari peringkat rendah dan harus menghasilkan peralatannya dengan darah dan keringat. Tidak seperti anak-anak kaya yang bisa orang tua mereka membelikan baju besi platinum. Membosankan, Alia mengeluh bahwa dia pikir dia lebih serius dari itu. Dan Kuze merenung dalam bahwa tidak ada yang dia katakan itu lelukon. Nanti saat makan, Takeshi, salah satu teman Kuze, kembali marah karena tidak bisa bermain. Dia bilang dia tidak populer dengan gadis-gadis. Mengabaikan keluhan Takeshi, anak-anak di meja melihat anggota dewan siswa, termasuk Alia dan saudara perempuannya Maria, yang merupakan sekretaris dewan, serta Tsukuyomi, juru bicara. Anak-anak di meja Kuze mengomentari seberapa cantiknya gadis-gadis ini, meskipun Alia seharusnya sudah punya pacar, menurut kataku. Kuze menyindir bahwa meskipun dia tidak bisa berdiri kesempatan Takeshi, jadi dia mengakui bahwa dia cemburu karena pemuda cukup dekat dengan Dewi untuk memanggilnya dengan nama panggilan. Mengabaikan, Kuze mengakui bahwa benar, tapi mencatat bahwa gadis itu selalu mengomelinya. Meskipun Takeshi berpikir itu lebih baik daripada diabaikan, terutama karena Alia hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Itu mengapa dia lebih suka Suou, karena dia jauh lebih terbuka dan komunikatif daripada Alia. Masalahnya adalah bahwa Suou menolak banyak siswa, sementara mendengarkan ini Kuze melirik gadis itu yang memandangnya dengan wajah merah. Segera dia mendekati dan meminta duduk di meja Alia. Saat kedua gadis itu duduk, Suou lebih komunikatif daripada biasanya, sementara rekan kerjanya mempertahankan ekspresi tegangnya. Selama makan siang Kuze dan juru bicara dewan, tampaknya sangat dekat. Membuat Alia merasa cemburu. Dia bertanya apakah kedua gadis itu teman. Suou menjelaskan bahwa mereka sudah kenal sejak kecil dan belajar bersama dari TK sampai sekarang.
Kemudian dua anak laki-laki lainnya selesai makan dan kembali ke nampan mereka. Jadi Suo pindah lebih dekat ke Kuze dan bertanya apakah dia sudah mempertimbangkan tawarannya untuk bergabung dengan Dewan Siswa. Namun, seperti yang dia katakan begitu banyak kali sebelumnya, cowok ini tidak tertarik pada hal ini. Jadi gadis itu bersikeras bahwa dia akan sangat cocok dengannya dan Alia, terutama karena dia memiliki pengalaman sebagai wakil presiden. Alia kaget dengan informasi ini. Jadi Suo menjelaskan bahwa Kuze dulunya adalah wakilnya saat mereka masih di sekolah dasar. Kuze cepat mengingatkan semua orang bahwa dia hanya mencalonkan diri karena gadis itu sangat menyusahkan dia, karena dia butuh wakil. Dengan itu, Suo berpendapat kepada rekannya bahwa cowok ini tahu bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan, dan dia menjawab dalam bahasa Rusia bahwa dia tahu ini dengan baik, sambil menyelesaikan kaleng Ashirokonya. Di perjalanan keluar sekolah, Suo mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang itu. Dan Alia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan keheranannya, melihat Kuze berbicara seperti itu dengan gadis itu, karena dia pikir dia tidak punya teman. Kuze lalu menunjuk jari ke Alia, menyiratkan bahwa dia adalah temannya. Mempertanyakan apakah mereka memang begitu, Alia menyimpulkan bahwa mereka begitu setelah berpikir sejenak, lalu pergi dengan cepat mengatakan dia punya urusan di ruang Dewan Siswa, meninggalkan Kuze di sana. Selanjutnya kita melihat kenangan masa kecil Kuze, di mana dia bermain dengan gadis Rusia yang tinggal dekat rumah kakeknya. Berbicara dalam bahasa Rusia, mereka mengagumi matahari terbenam bersama, dan gadis itu memperbaiki kata-katanya atau melengkapi kalimatnya ketika dia tidak tahu harus mengatakan apa. Ketika matahari terbenam, gadis itu mengucapkan selamat tinggal pada Kuze muda dan memberinya ciuman lembut di pipi. Kuze terbangun pada saat ini, mengingat bahwa dia belajar bahasa Rusia dengan gila-gilaan hanya untuk bicara dengan gadis ini. Tetapi saat ini, dia bahkan tidak ingat nama gadis itu. Hari berikutnya, seperti biasa di sekolah ini, Kuze dan Alia bertanggung jawab untuk mengatur ruang kelas sebelum pelajaran pertama. Karena dia bangun sangat pagi karena mimpi itu, dia pergi ke sekolah jauh lebih awal untuk mengatur segalanya, sehingga tidak ada yang tersisa untuk dilakukan saat rekan tugasnya tiba. Alia berpikir akan hujan karena dia tidak pernah melihat cowok ini begitu peduli tentang organisasi, sampai Kuze memperhatikan noda di kaos kakinya. Dia menjelaskan bahwa truk menyemprotkan air kepadanya dan itu juga salahnya karena berjalan terlalu dekat dengan jalan. Tapi bagaimanapun, dia membawa pasang kaos kaki lain, jadi semuanya baik-baik saja. Mengubah topik, Alia juga bertanya apakah Kuze benar-benar tidak tertarik untuk bergabung dengan Dewan Siswa, karena dia pernah menjadi wakil. Tidak tertarik, Kuze mengulang bahwa dia tidak mau, jadi Alia menghentikan topik itu dan melepas kaos kaki kotornya, membuat Kuze berpaling dengan malu. Dari senyum, gadis itu memberitahu ini tampaknya adalah niatnya. Langkah berikutnya dari rencananya adalah untuk melintasi kakinya dan meminta anak laki-laki untuk mengambil kaos kaki cadangan dari loker, karena dia sudah melepas kaos kaki kotornya dan sekarang tidak bisa menginjak lantai. Dengan sedikit kesabaran, dia setuju dan mengambil kaos kakinya, dan gadis itu meminta dia untuk memakainya. Kali ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, jadi dia menjelaskan bahwa ini adalah hadiah untuk mendapatkan kaos kaki. Dan kemudian dia mengatakan dalam bahasa Rusia bahwa itu juga adalah hadiah untuk dirinya sendiri. Setelah pengakuan tiba-tiba lainnya dari gadis itu, dalam bahasa lain Kuze mulai bertanya-tanya tentang niatnya dengan hal seperti ini. Mungkin dia lelah berpura-pura sempurna untuk seluruh sekolah dan menggunakan dia sebagai katup pelepas. Bagaimanapun juga, saat gadis itu berpura-pura memanggilnya pengecut dalam bahasa Rusia, dia memegang kakinya dan mulai memakai kaos kakinya. Bahkan setelah semua keberanian Alia, dia mundur dan mengatakan bahwa dia tidak siap untuk ini, tetapi Kuze tetap melakukannya karena dipanggil pengecut. Masalahnya adalah, di tengah-tengahnya, dia tanpa sengaja menyentuh tempat yang seharusnya tidak, jadi Alia menendangnya di wajah, membuat prajurit itu dikalahkan dan dibiarkan mati sendiri di belakang kelas. Beberapa jam kemudian, anak itu bangkit dari aksi tersebut dan jatuh untuk meminta maaf dan Alia memanggilnya pervert leg dalam bahasa Rusia. Namun, dia juga meminta maaf karena menendangnya dan mencoba menyentuhnya untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Tetapi anak itu kehilangan kesadarannya, dan akhirnya terdengar kabar bahwa dia harus berterima kasih
karena pemandangan yang indah diberikan padanya saat tendangannya. Segera, Alia memukul pemuda itu dan mengutuk keluarganya, hingga generasi kelima, dalam bahasa Rusia, lalu lari. Untuk mencoba memperbaiki kekacauan ini, Kuzey mengejar gadis itu di seluruh sekolah, tetapi kemampuan olahraganya membuatnya tetap di jarak. Selain itu, sudah di halaman sekolah, dia melompati pagar sisi koridor, meninggalkan anak laki-laki makan debunya. 10 menit kemudian, kedua anak itu menghela nafas setelah maraton yang mereka lakukan. Mendapatkan nafasnya kembali, Kuzey meminta maaf lagi, dan Alia mengakui bahwa dia juga bersalah. Untuk memperbaikinya, anak itu memberikan sekaleng Oshiruko, minuman yang dia suka. Meskipun dia membuat keributan awalnya, dia akhirnya menerimanya, dan setelah meneguk, dia menawarkan dia beberapa dalam bahasa Rusia. Kuzey gila, pada kemungkinan ciuman tidak langsung terjadi, tetapi tidak mau mengungkapkan bahwa dia mengerti bahasa bermain bodoh sekali lagi. Alia menggoda dia dengan mengatakan dalam bahasa Rusia bahwa cowok itu tidak mengerti apa yang dia katakan, menyebabkan Kuzey kehilangan kewarasannya sepenuhnya. Hari berikutnya, Kuzey muncul untuk membantu dengan sesuatu yang Suou minta, jadi dia tiba dan bertanya apa itu. Suou memarahinya karena ketidaksopanannya, mengatas untuk spar. Dia kemudian dengan sarkasme melakukan apa yang diminta olehnya, membuat Suou ikut bermain. Menonton ini, dengan ekspresi masam, Alia berkomentar bahwa kedua orang itu benar-benar cocok satu sama lain, yang membuat Kuzey merasa malu. Perlahan kehilangan kegembiraan di matanya, Kuzey belajar bahwa dia datang untuk membantu mengatur ruang penyimpanan. Setelah beberapa saat, Suou memintanya untuk mengambil beberapa permainan papan dari rak yang lebih tinggi, karena katanya dia tidak tahu cara naik tangga. Setelah dia melakukannya, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan permainan ini untuk festival sekolah dan juga memainkannya dalam pertemuan Dewan Siswa baru beberapa hari lalu. Untuk memulai percakapan, Kuzey bertanya siapa pemenangnya, dan Suou menjawab bahwa dia sedang melihat pemenangnya. Di sebelah mereka, Alia meminta agar berkurang bicaranya dan lebih banyak bekerja. Ketika Suou pergi melakukan sesuatu di sudut lain, Alia berkali-kali mengatakan dalam bahasa Rusia bahwa dia menginginkan perhatian, membuat Kuzey bingung bagaimana cara bereaksi. Setelah ruang penyimpanan diatur, para siswa terkejut dengan kedatangan Kenzaki, Presiden Dewan Siswa. Kenzaki berkomentar bahwa dia telah mendengar banyak tentang bakat Kuzey, dan anak itu berterima kasih atas pujian itu. Pada saat yang sama, Kuzey mengamati bahwa cowok ini benar-benar memiliki gaya tertentu, yang harus menjadi alasan mengapa dia adalah presiden superstar sekolah. Bagaimanapun juga, dia tidak punya urusan dengan itu, jadi dia mengucapkan selamat tinggal. Tetapi sebelum dia pergi, Kenzaki menawarkan untuk membayar makan malamnya sebagai ucapan terima kasih atas membersihkan ruang penyimpanan. Kuzey dengan sopan menolak, tetapi Suou bersikeras karena Kuzey tidak akan memiliki makan malam yang siap ketika dia pulang. Kenzaki bertanya, bagaimana dia tahu ini tentang hidupnya dan dia mengungkapkan bahwa mereka telah berteman sejak kecil. Oleh karena itu, Presiden juga mengundang kedua gadis tersebut. Kemudian, dalam pesanan mereka, keempatnya memulai percakapan. Suou menyoroti betapa luar biasanya Kuzey dalam menangani pekerjaan fisik dan pekerjaan kertas, seolah-olah itu tidak ada, ditambah lagi sebagai tuan rumah yang hebat dan negosiator. Kenzaki tahu bahwa dia tidak biasanya berbicara dengan sangat tinggi tentang orang lain, jadi cowok ini benar-benar memiliki potensi. Dengan pikiran ini, Presiden mengundang Kuzey untuk bergabung dengan Dewan Siswa. Tetapi untuk yang ke-100 kalinya, anak itu menolak, mengatakan bahwa apa yang dia lakukan di sekolah menengah sudah cukup. Sekarang dia lelah dengan jenis hal seperti itu. Kenzaki setuju bahwa Dewan melibatkan banyak pekerjaan, tetapi imbalannya sepadan. Dengan jujur, dia menekankan bahwa partisipasi Kuzey dalam Dewan akan memiliki dampak besar pada rekomendasi pekerjaannya. Kuzey menjawab bahwa dia tidak terlalu ambisius, tetapi Suou bersikeras mereka harus berlari bersama lagi. Kuzey berargumen bahwa gadis itu akan memenangkan kepresidenan dengan atau tanpa dirinya, tetapi dia bersikeras untuk memiliki dia di sisinya dalam perjalanan ini. Sekali lagi, dia menolak undangan ini, kali ini dengan sedikit kesabaran. Kenzaki mengatakan bahwa mungkin Suou bukan kandidat terbaik, mengingat bahwa Alia juga ikut berlari. Ketika gadis Rusia itu mengkonfirmasi ini, Suou menyipitkan matanya dengan tajam. Tak lama, makanan mereka tiba.
Setelah makan, mereka semua mengucapkan selamat tinggal, dan Kenzaki mengatakan bahwa dia akan pergi dengan Suo ke arah satu arah dan meminta Kuze untuk mengantar Alia pulang. Gadis Rusia itu menolak perusahaan tersebut, tetapi anak itu tidak ingin meninggalkannya sendirian di jalan di malam hari. Sepanjang jalan, dia bertanya apakah dia benar-benar berlari untuk Presiden Dewan Siswa, dan dia mengkonfirmasi itu lagi tanpa banyak kesabaran. Dia kemudian mengatakan bahwa dia bisa berjalan sendiri sisa perjalanan itu dan berterima kasih padanya atas perusahaannya. Setelah mencapai ambang pintunya, Kuze melihat sepatu wanita di pintu masuk dan kemudian melihat seorang gadis di sofa sedang membaca buku. Dia bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Sambil berbicara tentang buku yang dia baca, dia memberitahunya bahwa dia akan tidur di sana malam ini, meskipun pemilik rumah tidak diinformasikan. Dalam novel yang dia baca, dia mengeluh bahwa protagonis tidak menyadari bahwa dia adalah kakak laki-laki dari salah satu karakter. Dan Kuze merasa ironis bahwa gadis ini mengatakan itu, sementara dia berpura-pura kepada semua orang bahwa dia adalah teman masa kecilnya. Terkejut, Suo berbalik dan bertanya apakah itu tidak benar. Karena dia dan saudaranya telah saling mengenal selama-lamanya dan sangat dekat, jadi itu masuk akal. Dia kemudian mengkonfirmasi bahwa pria tua dengan karakter itu adalah saudaranya. Kuze mempertimbangkan bahwa mungkin mereka saudara tiri atau sesuatu seperti itu. Jadi Suo menangkapnya dengan kerah dan menjawab bahwa cerita itu hanya bagus karena mereka saudara kandung. Keesokan harinya, Suo membangunkan kakaknya dengan mengganggunya, jadi dia mengancam akan melaporkannya karena kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa pilihan lain, gadis itu berjanji akan bersembunyi di bawah tempat tidurnya untuk menarik kakinya. Kesal, Kuze mengatakan pada adiknya untuk turun, dan dia bertanya apakah itu karena dia akan berakhir dengan tenda dipasang jika dia tidak pergi. Kemudian mereka menonton film bersama yang disebut Space Girl Chiai, dan Suo menjadi emosional melihat adegan hubungan eksklusif yang tidak pernah muncul di TV. Karena ini, dia ingin menonton film itu lagi saat itu juga. Tetapi Kuze membawanya kembali ke kenyataan, mengingatkannya bahwa mereka perlu berbelanja. Di toko pakaian, Suo ingin membeli gaun musim panas. Kuze merasa aneh bahwa kainnya harganya 16.000 yen, dan gadis itu menjelaskan bahwa fashion wanita mengenakan biaya per sentimeter kain. Mengubah topik, kakak perempuannya berkomentar bahwa mungkin ada benda perak yang memata-matai mereka, sementara Alia memperhatikan interaksi mereka dengan ekspresi benci. Suo mengatakan bahwa dia sudah memperhatikannya sejak lama, sejak mereka tiba di lantai itu, karena dia memiliki indera keenam untuk mendeteksi pandangan orang-orang yang dikenalnya. Kuze bertanya apakah dia bukan seorang gadis, dan dia malu untuk mengatakan sesuatu yang begitu konyol dengan begitu percaya diri, dan dia mengakui bahwa dia memang begitu, tapi tanpa mengubah karakter. Kuze kemudian bertanya bagaimana cara dia bisa menyelesaikan ini, sampai dia melihat ke belakang dan melihat adik perempuannya menuju langsung ke arah Alia. Tanpa tempat untuk bersembunyi, gadis Rusia itu berpura-pura dia kebetulan menemui mereka di mall, dan mereka berdua berpura-pura percaya padanya. Dia menjelaskan bahwa dia datang untuk membeli beberapa pakaian, jadi Suo mengundangnya untuk bergabung dengan mereka makan siang. Kuze khawatir membawanya ke restoran itu, dan adiknya mencatat bahwa dia sangat ingin hal ini terjadi, yang mengejutkan Alia. Gadis Rusia itu bertanya apa yang salah dengan restoran itu. Jadi Suo bertanya apakah dia suka makanan pedas karena itu adalah spesialisasi rumah. Kuze lebih jujur dengan temannya dan memperingatkannya bahwa makanan di sana lebih pedas dari neraka di musim panas tanpa kipas. Tetapi Alia memutuskan untuk pergi tanpa ragu. Setelah tiba dan bukan karena kurangnya peringatan, nama restorannya adalah Hell's Cauldron, membuat mata Alia membelalak. Suo menganggapnya hanya lelucon, hanya sedikit bumbu, membuat gadis Rusia itu mengerutkan kening, dan Kuze mencoba terakhir kali memperingatkannya bahwa semua harapan harus ditinggalkan jika dia memutuskan untuk membuka gerbang neraka. Terlepas dari itu, Alia tetap tegar dan tidak mundur. Begitu duduk, dia tidak dapat memahami apapun dalam menu, jadi Suo menjelaskan bahwa Blood Pool Hell adalah ramen dengan sup yang sangat merah, yang paling tidak pedas di menu. Thorny Valley Hell membuatnya merasa seperti lidahnya dicelupkan ke dalam asam. Alia bertanya tentang Infinite Hell, dan Suo mengatakan bahwa dia lebih memilih tidur di perut naga.
Kuze memilih hidangan paling ringan karena dia tidak ingin bereksperimen di restoran yang tidak dikenal, dan kedua wanita itu mengikuti. Setelah memesan mereka, Alia berkomentar tentang pakaian maskulin Suo, dan dia menjelaskan bahwa dia memanfaatkan hari liburnya untuk mengubah rutinitasnya. Untuk membuat suasana lebih canggung, Suo menyebutkan bahwa dia tidur dengan Kuze pagi ini, menyebabkan dia meludahkan airnya dan menarik perhatian dari restoran. Adiknya menambahkan bahwa dia merasa ingin mengenakan sesuatu yang berbeda hari ini, jadi dia meminjamkan baju dari dia. Hampir pingsan, Alia bertanya pada Kuze apa arti semua ini, dan dia menjelaskan bahwa gadis ini muncul di rumahnya tanpa diundang, masuk ke kamarnya, dan melompat di tempat tidurnya. Untuk mendinginkan suasana, pelayan membawa gunung berapi dalam bentuk makanan ke meja, dan Alia mengancam akan membatalkan, tetapi menelan rasa takutnya dan sedikit mie itu. Jiwanya langsung dikremasi, tetapi dia berpura-pura semuanya baik-baik saja ketika Kuze bertanya. Dengan itu, saudara-saudara itu menikmati makanan dan memuji kualitasnya. Alia mulai menangis dan meminta seseorang untuk membunuhnya dalam bahasa Rusia. Kuze memberitahunya bahwa dia tidak perlu memaksakan diri, tetapi dia berbohong, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Melihat percakapan itu, Suo menggunakan kesempatan untuk menawarkan air mata setan untuk memperkaya hidangannya lebih lanjut. Kuze melihat kilau jahat di mata adik perempuannya dan menyadari bahwa dia melakukannya dengan sengaja, sehingga dia meminta Alia untuk tidak menambahkan bumbu itu. Tetapi dia berpikir bahwa satu tetes tidak akan membuat perbedaan. Begitu dia mencoba makanan dengan panas ekstra, dia terbangun di taman, tidak tahu dia tidak ada di sana. Kuze memberitahunya bahwa Suo pergi membeli sesuatu dan menawarkan es krim untuk menenangkannya. Di tengah-tengah ini, dia bertanya mengapa dia ingin menjadi presiden, dan dia menjawab bahwa dia tidak perlu alasan untuk bermimpi besar. Dia hanya menginginkannya meskipun dia tidak memiliki calon wakil. Kuze menjelaskan bahwa dia hanya bisa maju dengan wakil presiden, jadi Alia memutuskan untuk mencari seseorang menjadi wakilnya hanya sebagai formalitas. Dalam percakapan Rusia, dia mengakui bahwa dia berharap Kuze akan mendukungnya dalam proses ini. Dalam momen kecil dan lama, ketika seorang gadis menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya di balik tirai panggung. Terdistraksi, anak itu diundang untuk menemani Alia ke toko pakaian, tetapi dia berpikir bahwa itu memerlukan lebih banyak kedekatan untuk memberi nasihat kepada seorang wanita tentang apa yang harus dipakainya. Di dalam hatinya, dia mencerminkan bahwa Alia tidak begitu memahami bagaimana cara kerja persahabatan, dan memahami perspektifnya, dia setuju untuk menemaninya, dengan jelas menyatakan bahwa mereka adalah teman. Di toko, Alia bertanya-tanya mengapa tiba-tiba Kuze mulai bersikap baik padanya, berpikir bahwa dia tidak punya kesempatan untuk terpilih sebagai presiden. Yakin dengan ini, dia dengan marah mengatakan bahwa dia akan berubah, dan berjanji untuk menunjukkan siapa yang memimpin dengan pertunjukan modenya. Khawatir bahwa dia mungkin mendengar perubahannya, dia memintanya pergi, yang akhirnya dilakukannya. Merasa lebih percaya diri, dia mengenakan gaun yang dia pilih dan menyukai hasilnya. Sebelum meninggalkan ruang ganti, dia takut dia tidak akan bereaksi, tetapi mengusir hal itu dan memamerkan pakaiannya. Orang-orang di sekitar memuji kecantikan gadis itu, dan Kuze mengomentari bahwa gaun itu menyoroti keanggunan dan feminitas Alia, membuatnya lebih cantik dari sebelumnya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, dia menutup tirai dan panik karena dipuji lebih dari yang diharapkannya. Sementara Kuze juga ragu dengan apa yang dia katakan di luar. Memperhatikan bakat anak laki-laki untuk memberi pujian, gadis Rusia itu berpikir dia pasti sudah berlatih dengan Suo, jadi dia mengenakan pakaian yang lebih maskulin untuk bersaing dengannya. Sekali lagi, Kuze memuji dia dengan retorika yang sangat baik, membuatnya semakin tergugah. Kecanduan menerima pujian, dia mencoba seluruh toko untuk dilihat temannya. Untuk aksi pamungkas, dia mengenakan pakaian paling berani yang pernah dia kenakan. Tetapi ketika dia membuka tirai, Suo ada di sebelah Kuze. Jadi dia menutup tirai dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia. Suo bertanya apa yang dia katakan, dan Kuze menjelaskan bahwa dia sepertinya ingin mati. Jadi adiknya mengejek gadis Rusia itu. Naik kereta bawah tanah pulang, saudara sepasang itu mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Alia sendirian dengan pikirannya yang malu. Mengesampingkan itu, dia bertanya-tanya mengapa keduanya turun di stasiun yang sama.